Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya akan melanjutkan materi perkuliahan terkait dengan teknik reaksi kimia 2. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya akan sedikit refresh tentang apa yang sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Jadi di sini kita pertegas kembali bahwa di teknik reaksi kimia 2, teman-teman mahasiswa akan belajar tentang penentuan volume dari reaktor. Nah, di sini saya pertegas kembali bahwa sistem yang berlaku, yang sedang kita pelajari ini adalah sistem homogen atau reaksi homogen. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, reaksi homogen merupakan reaksi yang melibatkan satu fase saja. Berarti yang sangat mungkin adalah berupa fluida, baik itu fluida dalam fase liquid maupun fluida dalam fase gas. Sebenarnya definisi volume yang nanti akan kita temukan lewat teknik reaksi kimia 2 ini belum mewakili volume reaktor yang sesungguhnya. Maksudnya adalah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan nilai V, itu tidak lain adalah volume dari fluida. Nanti teman-teman bisa membuka kembali catatan teknik reaksi kimia 1. Jadi untuk sistem homogen, V yang dimaksud dengan V itu tidak lain adalah volume dari fluida. Jadi bisa volume liquid, bisa volume gas. Kemudian kenapa ketika di teknik reaksi kimia 2 kita menentukan volume reaktor, kenapa hanya sampai di volume fluida? Begini logikanya. Jadi karena kita punya sistem homogen, seperti yang kita ketahui bahwa sifat fluida adalah menempati ruang. Jadi misal nih, Anda punya air putih, Anda taruh di dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas, sehingga volume gelas dengan volume air akan sama. Begitu juga dengan gas. Gas sifatnya menempati ruang. Jadi misalkan Anda punya tabung ya LPG, dia isinya misalkan punya volume tertentu ya, maka volume fluidanya atau volume gasnya akan mengikuti volume tabung. Oleh karena itu khusus ya, saya batasi lagi, khusus untuk konteks reaksi homogen boleh diasumsikan bahwa volume dari fluida adalah mewakili volume reaktor. Tapi nanti ketika perancangan jangan dipres nilai volume fluidanya sama dengan volume reaktor ya. Karena kalau kita melakukan perancangan alat untuk bejana, untuk reaktor, biasanya akan ada faktor safety dan sebagainya. Jadi biasanya pasti masih akan diberikan ruang kosong. Ya, besarnya ruang kosong berapa tergantung nanti fase fluidanya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ketika teman-teman mahasiswa menempuh mata kuliah perancangan alat 1 gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan kali ini. Nah, ini yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya teman-teman mahasiswa bisa sambil membuka buku Levenspiel ya. Ini ada di chapter 4. Di situ ada banyak sekali persamaan CA dan XA. Nah, apakah lantas dengan melihat persamaan CA dan XA langsung boleh digunakan? Tentu tidak. Persamaan CA dan XA yang ditampilkan di chapter 4 itu memiliki spesifikasi masing-masing. Jadi ada kondisi yang mengikuti, istilahnya kalau mungkin pernah belanja syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, begitu juga dengan persamaan. Anda boleh menggunakan persamaan itu asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sebelumnya kita definisikan lagi, apa sih CA? Ya, CA adalah konsentrasi zat A pada saat T sama dengan T ya. Nah, sedangkan XA adalah konversi zat A. Kalau Anda mau ngitung konversi ZB ya berarti XB dan seterusnya. Nah, di sini yang paling sering menimbulkan pertanyaan bagi mahasiswa, apa sih konversi gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud bukan konversi satuan ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan konversi adalah ini persamaan umumnya aja, yaitu atau definisi umumnya adalah jumlah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan reaktan jumlah mol reaktan mula-mula. Saya ulangi, definisi dari konversi adalah jumlah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol reaktan mula-mula. Misal nih, di sini ada XA ya. Nah, berarti XA ini adalah jumlah mol zat A mula-mula bereaksi dibagi dengan jumlah mol zat A mula-mula. Saya ulangi, XA adalah
jumlah mol zat A yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol zat A mula-mula. Itu definisi dari konversi. Nah, di sini di chapter 4 dijelaskan ada 3 case atau 3 sistem yang berbeda berdasarkan definisi atau kondisi dari masing-masing case ya. Nah, nanti akan ada 3. Yang pertama adalah constant density batch and flow system. Yang kedua, batch and flow system of gases of changing density but with temperature and pressure constant. Dan yang ketiga adalah batch and flow system for gases in general dengan variasi densitas, temperatur, dan juga tekanan. Ingat ya, sekarang simbol tekanan yang ada di level spill menggunakan P, bukan P. Nah, itu yang harus diingat. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, sebelum saya membahas masalah korelasi antara CA dengan XA, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini misal nih ya, saya punya reaksi A ditambah dengan B menjadi produk R. Yang huruf kecil-kecil ini adalah koefisiennya. Berarti dalam hal ini kita punya 4 spesies atau 4 elemen. Ada A sebagai reaktan pertama, B sebagai reaktan kedua, dan R sebagai produk. Nah, mungkin bisa jadi ada inert juga yang ikut masuk ke dalam sistem. Ingat, sifat inert adalah dia ikut di dalam sistem tapi tidak ikut bereaksi. Nah, berarti boleh dong saya tuliskan bahwa jumlah mol A mula-mula adalah Na0, jumlah mol B mula-mula adalah NB0, dan jumlah R mula-mula adalah NR0 jika memang dia dari awal sudah ada produk. Kalau tidak ada gimana ya, berarti NR0-nya ini nilainya 0 gitu. Kemudian jumlah inert mula-mula adalah Ni0. Jika di total semua jumlah kita jumlahkan mol pada saat mula-mula, ini kita sebut dengan NT0 atau jumlah total mol mula-mula. Nah, change ini adalah perubahan ya. Perubahannya misalkan nih A sebagai limiting reaktan. Anda tahu kan limiting reaktan yaitu reaksi pembatas yang biasanya ditandai dengan jumlah mol yang lebih kecil ketika dibagi dengan koefisiennya sehingga dia lebih dulu habis bereaksi. Mungkin bisa dibuka lagi ya catatan ATK 1. Nah, di sini berarti misalkan nih yang jadi limiting reaktannya adalah A. Berarti jumlah A yang bereaksi adalah minus Na0 kali XA. Mengapa demikian? Ingat, definisi dari konversi tadi adalah yang bereaksi dibagi dengan mula-mula. Jadi kalau kita ingin tahu yang bereaksi atau yang bereaksi berarti konversi dikali mula-mula. Kenapa ada tanda negatif? Ini sebagai tanda bahwa dia berkurang karena posisinya sebagai reaktan. Begitu juga dengan B. B per A karena ikut koefisien ya. B per A kali yang bereaksi. Dan R sebagai produk tidak ada tanda negatif melainkan malah positif karena dia terbentuk selama reaksi. Ya, maka R per A kali Na0 kali konversi. Sehingga yang tersisa menjadi sebagai berikut. Nah, ketika tadi di awal kita punya jumlah total mol mula-mula, di akhir kita pun punya jumlah total mol, tapi namanya bukan NT0 lagi, melainkan NT, yaitu jumlah mol total saat akhir. Nah, di sini maka yang namanya NT adalah tidak lain. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa Na0 ditambah NB0 tambah NR0 tambah Ni0 adalah NT0. Ini berarti di sini ada Na0, NB0, NR0, ini harusnya NR ya. NR0, Ni0 sama dengan NT0, balik lagi ke sini ya. Ditambah dengan changingnya tadi, perubahan molnya tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan perubahan mol selama reaksi. Atau mungkin saya bisa tunjukkan di Excel biar lebih gampang. Nah, ini saya ambil contoh. Saya punya 2A ditambah dengan 3B menjadi 2R. Berarti ini koefisien A-nya adalah 2, koefisien B adalah 3, dan koefisien R adalah 2. Nah, di sini misalkan nih, mula-mula A ada 5 mol, B-nya 10 mol, R belum ada, dan ada inert sebesar 3 mol. Ya, apabila kita jumlahkan 5 tambah 10 tambah 0 tambah 3, inilah yang kita sebut dengan NT0. Sedangkan untuk pada saat T sama dengan T,
misalkan nih ya, yang bereaksi ternyata 4 ya, 4 mol A. Berarti B berapa? Tinggal kita cari tahu di sini. Ya, 3/2 kali 4. Maka didapatkan yang bereaksi sebesar 6. Sedangkan untuk R berapa yang dihasilkan? 2/2 kali 4. Kenapa semuanya acuannya ke sini? Karena A sebagai limiting reaktan. Nah, sehingga diperoleh di akhir A tersisa 1, B tersisa 4, dan R terbentuk sebesar 4. Bagaimana dengan inert? Karena dia tidak mengalami reaksi, maka di sini dia nilainya 0. Berarti di akhir masuknya 3, keluar tetap 3. Nah, 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3, inilah yang kita sebut dengan NT. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa itu delta? Delta adalah penjumlahan dari perbandingan koefisien ya, perbandingan koefisien pada ruas yang mengalami reaksi. Nah, coba kita kembali ke sini lagi ya. Inilah yang kita sebut dengan delta. Nah, supaya penulisannya ini tidak panjang, maka menjadi NT sama dengan NT0 plus delta NA0 kali XA. Karena ada ini ya, semuanya ada NA0 kali XA ya. Nah, inilah delta kali NA0 XA, inilah yang kita sebut dengan perubahan jumlah mol pada saat reaksi berlangsung. Tuh, ya. Nah, ini seperti yang tadi saya contohkan di Excel, ini ada contoh lagi ya, caranya sama. Jadi yang dimaksud dengan perubahan pada saat reaksi, perubahan molnya itu ya tidak lain ada di garisnya RxN ini atau reaction ini ya. Ini kondisi mula-mula NT0, ini kondisi akhir NT, jangan bilang sisa ya, ini bukan sisa. Kemudian yang ini adalah perubahan mol saat terjadinya reaksi. Nah, kemudian Levenspiel mendefinisikan, jadi sangat mungkin ya terjadi perubahan mol di dalam proses saat reaksi terjadi, atau kita menyebutnya sebagai epsilon A. Epsilon A definisi secara kalimatnya adalah epsilon A adalah perubahan fraksional dalam volume ya, antara sistem antara tidak ada konversi dengan konversi sempurna dari reaktan A. Kenapa reaktan A? Karena dia bilangnya epsilon A. Kalau nanti epsilon B berarti di sini reaktan B. Begitu seterusnya. Nah, mungkin ini kalau dibayangkan itu agak jelimet ya. Nah, setelah ini akan saya berikan contoh apa sih yang dimaksud dengan no conversion dengan complete conversion. Nah, ingat, ini yang perlu teman-teman catat baik-baik. Jadi, yang namanya epsilon A itu dihitung selalu dengan asumsi perbandingan antara kondisi belum terjadi reaksi dengan sudah terjadi reaksi sempurna. Ya. Jadi ada konteks reaksi sempurna. Walaupun pada kenyataannya mungkin reaksinya tidak sempurna. Tapi khusus menghitung epsilon A selalu asumsinya reaksi sempurna. Nanti kalau untuk perhitungan yang lain mungkin kita bisa mengikuti data aslinya ya. Misalkan aslinya dia tidak mencapai konversi 100%, katakanlah 80%, ya sudah ikut aja konversi 80%. Tapi khusus untuk menghitung epsilon A selalu asumsinya reaksi sempurna. Dengan kata lain konversi 100% ya. Atau kalau di Vogler dia mendefinisikan yang namanya epsilon A ini sebagai perubahan total jumlah mol pada saat reaksi sempurna. Nah, ya kan, reaksi sempurna lagi dibagi dengan jumlah total mol yang diumpankan ke dalam reaktor ya. Sebenarnya definisi Vogler ini tidak lain adalah berangkatnya dari persamaan ini tadi. Nah, ya cuman dia mengubah aja dari yang awalnya definisi delta kali YA0 XA, deltanya ini diganti, delta YA0 nya ini diganti dengan epsilon A. Itu aja sebenarnya bedanya ya. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana menghitung nilai epsilon A. Harusnya ini sudah ada di ATK 1 ya. Nah, perhitungan fractional change in volume atau epsilon A, saya ambil contoh di sini. Perhatikan bagian mula-mula. Nah, di sini mula-mula saya punya zat A,
100 mol, B 200 mol, R-nya belum terbentuk dan inert 100 mol. Anda lihat di sini ya. Kalau saya tanya nih limiting reaktannya apa? Pasti jelas jawaban Anda adalah yang A ya. Nah, asumsi ya, berarti asumsinya untuk menghitung epsilon A tadi apa? Harus diasumsikan reaksi terjadi secara sempurna. Kita lihat, ketika saya punya 100, 200, 0 dan 100, saya jumlahkan, inilah yang dimaksud dengan volume saat no conversion atau belum ada konversi sesuai dengan definisi dari Levenspiel. Ini dia, volume no conversion ya. Berarti yang dimaksud dengan no conversionnya yang ini tadi. Nah, 100 tambah 200 tambah 0 tambah 100 ya. Kita bisa pakai Excel kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah yang ini ya, kalau mau reaksi sempurna berarti kan A harus habis. Biar supaya habis, kalau di sini 100 berarti di sini harus 100. Berarti sisanya 0. Inilah konsep dari definisi reaksi sempurna ya. Jadi semuanya habis bereaksi untuk limiting reaktan. Nah, di sini limiting reaktannya kan A. Kemudian B ya, 200 di sini bereaksi, kita kan pakai 3/1 kali 100, ketemunya 300. Di sini minus ya. Apakah mungkin molnya minus? Nah, makanya di kenyataan itu sebenarnya tidak ada nilai mol minus, tapi karena ini untuk menghitung epsilon A, maka sah-sah saja ada nilai mol yang negatif. Sebenarnya itu ya. Kemudian untuk R sendiri berarti 6/1 kali 100 ya. Kemudian yang terakhir inert 0. Kenapa? Tadi kembali konsepnya, inert tidak ikut bereaksi. Sehingga di sini A-nya tersisa 0, B-nya karena dia reaktan harus dikurangi ya, maka minus 100. R-nya karena posisinya jadi produk berarti awal ditambah akhir menjadi 600. Inert pun begitu, awal tambah akhir jadinya tetap 100. Nah, 0 minus 100 tambah 600 tambah 100, inilah yang disebut dengan V saat konversi sempurna atau complete conversion ya. Jadi inilah yang disebut dengan volume pada saat konversinya 100%. Ingat ya, ini khusus saat Anda menghitung epsilon A. Asumsinya selalu begitu ya. Nah, kemudian sampai sini maka nilai epsilon A tidak lain, tadi rumusnya adalah volume saat XA sama dengan 1 atau saat konversi sempurna, berarti yang mana? Yang ini dong, ya kan? Dikurangi dengan volume saat XA sama dengan 0, berarti yang mana? Yang 400 ya. Dibagi dengan volume saat XA-nya sama dengan 0, dibagi 400 lagi, maka dihasilkan nilai sebesar 0,5 atau setengah. Apa makna dari angka 0,5 ini? Ya, artinya sistem Anda bisa mengalami perubahan volume sebesar pertambahan volume ya, sistem Anda mengalami penambahan volume, berarti ekspansi, ngembang volumenya ya, 50% atau setengah dari volume dari jumlah total mula-mula. Di awal tadi kan Anda punya 400, di akhir sekarang jadi 600, berarti pertambahannya berapa? 50% dari mula-mula, karena ketambahan 200 kan 50% dari 400 ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah mungkin sistem itu mengalami, kalau tadi ada ekspansi, ngembang, nambah volumenya, mengalami kompresi atau penyusutan, atau justru volumenya menyusut? Sangat mungkin ya. Biasanya ditandai dengan adanya nilai epsilon A yang negatif ya. Karena nilai epsilon A yang negatif ini biasanya menyatakan adanya penyusutan volume itu ya. Jadi nilainya negatif. Misalkan nih ketemunya nilainya minus setengah gitu ya, berarti akan ada pengurangan volume fluida ya sebesar 50% dari volume mula-mula. Nah, kalau minus itu artinya akan ada penyusutan atau pengurangan. Sedangkan kalau positif berarti dia akan ada penambahan atau ada ekspansi ya, intinya begitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada di buku Levenspiel ya. Ada di example 4.1, sambil dicocokkan dulu ya. Ini gimana ngitungnya kok bisa dapat setengah. Nah, sebenarnya itu tidak lain adalah dari
Ini tadi Excel saya yang ini tadi ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dulu. Oke, yang berikutnya adalah persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi A dengan konversi A pada berbagai kasus. Saya ingatkan lagi, tadi ada 3 kasus. Yang pertama adalah kasus density-nya konstan, density fluidanya konstan. Yang kedua, baik batch maupun flow ya. Yang kedua adalah kasusnya suhu dan tekanannya konstan tapi volumenya tidak konstan ya. Dan yang terakhir adalah volume, kemudian suhu dan tekanan semuanya berubah, tidak ada yang konstan. Itu. Oke. Nah, di sini yang pertama dulu ya. Yang pertama, ini bisa teman-teman lihat di coba buku Levenspiel, ini harusnya ada di chapter 4 ya. Ada di chapter 4 bagian yang ini. Nah, ini nih halaman 86. Coba dilihat ya, mulai dari case 1 dulu. Ini case 1. Ya, constant density batch and flow system. Oke. Coba kita tampilkan. Nah, constant density batch and flow system. Apa maksud dari constant density? Ya, density adalah massa jenis. Ya, karena gini, ada beberapa orang yang mengistilahkan density konstan itu atau densitas konstan itu sama dengan volume konstan. Apakah boleh? Dan bagaimana bisa constant density sama dengan constant volume? Kita lihat dulu persamaan densitas ya. Densitas rho sama dengan M dibagi V. Nah, coba dilihat nih. Ya, rho sama dengan atau densitas sama dengan M dibagi V. Sekarang saya tanya, massa itu dimanapun Anda berada konstan atau tidak? Mau Anda di bumi, mau Anda di bulan, ya, massa itu tetap atau tidak? Ya, tentu massa itu tetap. Yang beda itu berat. Ya, beda lagi kalau berat itu sudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau massa itu mass itu M simbolnya, kalau berat itu biasanya W atau weight. Dimana weight sendiri persamaannya adalah M kali G, berarti sudah harus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di bumi dengan di bulan tentu beda, sehingga beratnya beda. Tapi kalau massanya itu akan selalu sama. Nah, berarti logikanya M ini akan selalu konstan. Ya. Kemudian ada orang yang mengistilahkan densitas konstan itu sama dengan volume konstan. Bagaimana bisa? Tentu sangat bisa. Ketika M-nya konstan, V-nya juga konstan, otomatis densitasnya gimana? Pasti konstan kan? Nah, ini dia yang dimaksud dengan constant density sama dengan constant volume. Jadi kalau Anda mendengar istilah dua ini jangan berdebat. Sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang sama. Seolah-olah seperti satu orang yang punya dua nama, ya. Jadi istilah constant density itu sebenarnya sama dengan constant volume. Ya, jadi di sini volumenya konstan. Nah, di sini saya pertegas, biasanya reaksi yang melibatkan liquid, ya, ini dia. Nah, itu relatif volumenya konstan, karena biasanya liquid itu tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan kondisi reaksi, ya. Nah, jadi syarat pertama, Anda bisa menggunakan persamaan yang ada di case 1 itu. Yang pertama, satu, fasenya liquid, ya, fasenya liquid gitu. Nah, yang kedua, ya, fase gas yang dilakukan pada temperatur dan volume konstan. Nah, biasanya secara matematis case pertama ini ditandai dengan nilai epsilon A-nya sama dengan 0. Ya. Dan ingat, perhitungan epsilon A
itu berlaku pada fase gas ya, karena mol pada fase gas itu umumnya merepresentasikan volumenya. So, kalau teman-teman nanti ada reaksi homogen fasenya liquid, tidak perlu cek epsilon A, langsung kita asumsikan bahwa dia densitasnya konstan atau volumenya konstan, langsung pakai case nomor 1 ya. Mengapa demikian? Karena itu tadi, liquid cenderung volumenya konstan ya. Sedangkan untuk gas sangat sensitif terhadap perubahan reaksi, sehingga harus dicek dulu epsilon A-nya. Nah, kalau epsilon A-nya 0, kan artinya tidak ada perubahan volume di sana, tidak menyusut, tidak juga ekspansi. Nah, sehingga bisa disimpulkan ketika punya reaksi gas, dicek epsilon A-nya kok sama dengan 0, berarti langsung Anda gunakan persamaan-persamaan yang ada di case nomor 1. Nah, ingat ya. Jadi persamaan case nomor 1 hanya boleh dilakukan saat volume konstan, fasenya liquid, atau dia gas tapi sudah dicek epsilon A-nya dan nilainya 0. Selain itu tidak bisa, harus pakai persamaan yang lain. Mungkin case 2, mungkin case 3. Jadi seperti itu, oke? Nah, di sini kemudian saya ambil contoh. Ada A plus B menjadi R. Ya, A plus B menjadi R. Nah ini, A plus B menjadi R. A mula-mula, B mula-mula, NA adalah A saat akhir, B saat akhir, dan NR adalah produk di akhir. Kalau saya tanya, berarti yang bereaksi berapa? Nah ini dia. Tentu saja NA0 kurangi NA. Ya, yang bereaksi kan berarti NA0 kurangi NA ini kan. Nah, kalau B yang bereaksi berapa? Nah, karena kita anggap A sebagai limiting reaktan, maka B adalah B per A kali yang bereaksi ini tadi. Maka menjadi B per A kali NA0 min NA. Sama dengan, nanti kalau ini dikurangi menjadi NB. Sedangkan produk R, berarti R per A dikali yang bereaksi juga, ini lagi. Sehingga didapatkan nilai NR. Nah, kemudian kita kembali ke definisi dari konversi. Konversi tadi apa? Mol yang bereaksi, ini yang bereaksi kan? Nah, ini kan? Nah, dibagi dengan mula-mula. Oke? Nah, ini kalau kita susun ulang persamaannya akan menjadi Na sama dengan Na0 1 min XA. Ya. Padahal Anda tahu yang namanya konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume. Sedangkan Na, Anda punya definisi di sini. Nah, Na sama dengan ini kan? Na0 1 min XA dari mana? Dari sini. Sehingga, nah ini dia. Na0 adalah Na saat mula-mula dan V0 adalah volume mula-mula. Mol per volume ketemunya apa? Konsentrasi lagi. Nah, tapi ada nolnya karena di sini menyatakan saat kondisi mula. Makanya kenapa sih kok Ca itu Ca0 1 min XA? Karena ini persamaannya. Dan lagi, persamaan Ca0 sama Ca sama dengan Ca0 1 min XA hanya boleh saat, tadi saya ulangi, fasenya liquid atau dia fasenya gas ya. Dan setelah dicek ternyata nilai epsilon A-nya sama dengan 0 ya, atau sistem yang volumenya atau densitasnya konstan. Gitu ya. Kalau liquid gak perlu dicek epsilon A-nya, langsung aja pakai asumsi bahwa dia volumenya konstan. Itu ya. Oke, kemudian untuk persamaan-persamaan yang lain yang ada di Levenspiel di case 1 itu sebenarnya hanya penurunannya saja. Misalkan yang ini XA, kalau saya pasang D di sebelah kiri menjadi DXA. Kemudian yang ini berarti kan turunan dari 1 min Ca per Ca0. Turunan dari 1 kan 0, makanya tinggal min dCa per Ca0 ya, begitu seterusnya. Ini bisa dipelajari sendiri ya. Oke, ini penurunan biasa. Oke, itu untuk yang case nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke case nomor 2.
Untuk case nomor 2, ya, di sini saya tunjukkan batch and flow system of gases of changing density but with the temperature and pressure constant. Nah, di sini ya, coba dilihat nih, batch and flow system gases. Berarti syarat pertama apa? Harus gas. Kenapa liquid nggak ada? Liquid sudah tuntas di case nomor 1, sudah jelas dia akan masuk ke sana, nggak usah dibahas lagi, maksudnya gitu. Nah, sehingga di sini syarat pertama yang harus dipenuhi adalah fasenya gas dulu. Nah, setelah fasenya gas, ya, berikutnya yang harus dihitung adalah ini dia epsilon A. Ya, changing density atau densitas berubah atau volume berubah ditandai dengan epsilon A-nya tidak sama dengan 0. Pokoknya nggak sama dengan 0. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau epsilon A-nya dicek ternyata 0, balik ke sini lagi. Tapi begitu epsilon A dicek tidak 0, masuk ke sini. Tapi harus dicek juga temperatur sama tekanannya berubah nggak. Kalau tidak berubah, berarti bisa masuk ke sini. Kalau berubah, berarti harus next case yang baru lagi. Nanti saya jelaskan, ya. Oke. Kemudian dari sini saya akan tunjukkan dari mana case 2, persamaan-persamaan yang ada di case 2 yang ada di Levenspiel itu bisa muncul ya. Jadi dia tidak yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu kan, enggak ya. Nah, di sini saya tunjukkan, kita berangkatnya dari definisi yang persamaannya dulu aja, yang tadi di sini. Mana tuh? Nah, ini dia. Saya berangkatnya dari persamaan ini aja dulu. Nah, bahwa NT per NT 0 sama dengan 1 plus epsilon A kali XA. Ingat ya, yang case 2 ini kalau sudah dicek epsilon A dari gasnya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, dari definisi ini kita gabungkan dengan persamaan dari gas ideal, bahwa PV sama dengan nRT. Ingat, di Levenspiel tidak pakai P tapi pakai P untuk tekanan total, makanya PV sama dengan nRT. Berarti kalau saya mau tahu mol, tidak lain adalah PV dibagi dengan RT. Coba kita bandingkan dua kondisi yang berbeda. Yang bagian atas ya, ini adalah mewakili NT, lihat nih, NT sama dengan PV per RT ya. Kenapa? Ini kan kondisi akhir, maka V-nya V aja bukan V0 ya. Kemudian yang bagian bawah yang ini mewakili NT0. Nah, P V0 dibagi dengan R kali T. Kemudian tadi ada keterangan bahwa T dan P-nya konstan. Berarti ini konstan semua nih. Ini, sama, boleh dicoret. T dengan T yang ini sama, boleh dicoret. R di mana-mana juga nilainya sama, asalkan satuannya sama ya. Nah, sehingga di sini nanti hanya akan menyisakan V per V0 sama dengan 1 plus epsilon A kali XA ya. Sehingga V sama dengan, ini pindah ruas saja ya, V0-nya pindah ke kanan menjadi V sama dengan V0 1 plus epsilon A kali XA. Nah, gitu. Nah, ini ya, bedanya dengan yang di case 1 tadi. Kalau di case 1 tadi, V dengan V0 boleh kita anggap sama. Kenapa? Karena ini constant density. Dimana constant density itu artinya volumenya konstan. Mau di awal, mau di akhir, volumenya sama. Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau di sini sudah tidak bisa. V-nya tidak boleh Anda sekedar pakai V0. Kenapa? Karena ternyata definisi dari V mengalami perubahan. Ya. Ini persamaan ini kalau masuk ke sini, nah, menjadi seperti ini. No, ya. V-nya sama dengan V0 1 plus epsilon A kali XA. Padahal Anda tahu NA0 per V0 tidak lain adalah CA0. Sehingga definisi dari CA per CA0 pun bisa mengalami perubahan. CA per CA0 sama dengan 1 min XA dibagi 1 plus epsilon A kali XA. Coba tuh dilihat, beda kan? Nah, kalau yang di sini CA per CA0 kan tinggal 1 min XA. Kalau yang di sini 1 min XA masih dibagi lagi dengan 1 plus epsilon A kali XA. So, sama-sama rumusnya sama-sama CA, sama-sama dengan CA0, tapi beda. Bedanya di mana? Karena kondisi-kondisi ini tadi. Jadi di case 2, ini ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa pakai persamaan ini. Yang pertama, fasenya harus gas.
Yang kedua, nilai epsilonnya harus dicek, dan ketika menunjukkan tidak sama dengan 0 baru boleh dipakai persamaannya. Dan satu lagi, temperatur atau suhu dan tekanannya harus konstan. Itu dia. Ya. Oke, sekarang sudah paham ya. Jadi benar nih, semuanya ada rumus CA, di case 1 ada rumus CA, di case 2 ada rumus CA. Tapi Anda boleh pakai yang mana, itu Anda harus tahu. Oke? Tuh. Kemudian ini penjabaran aja sih ya, penjabaran dari persamaan-persamaan penurunan dari persamaan. Saya kira ini bisa sendiri diturunkan sendiri gitu ya. Caranya sama. Ini cuma tinggal pindah-pindah ruas saja sih ya. Saya tidak akan jelaskan, saya yakin Anda bisa sendiri menemukan persamaan itu. Kemudian untuk case yang ketiga, saya jelaskan fundamentalnya sama dengan yang tadi. Case yang ketiga, ini kasusnya gini. Fasenya gas. Cek dulu nih, fasenya gas. Yang liquid nggak dibahas, itu sudah tuntas di case 1. Sudah jangan dibahas lagi ya, dia sudah pasti masuk case 1. Kemudian kondisinya general atau umum. Artinya apa? Udah volumenya nggak konstan ya. Volume nggak konstan kan menandakan bahwa volumenya tidak densitasnya juga tidak konstan. Jadi syarat pertama fasenya gas, volume atau densitasnya tidak konstan atau berubah-ubah, temperaturnya tidak konstan, dan tekanannya tidak konstan. Berarti ada 3 hal yang di sini tidak konstan. Ya. Ini sudah yang paling kompleks dibanding yang 2 sebelumnya, karena ini sudah semua parameternya bisa dikatakan tidak konstan gitu. Nah, di sini kita tetap sih ya berangkatnya dari gas ideal. Gas ideal persamaannya adalah PV sama dengan nRT ya. Nah, saya bandingkan nih kondisi akhir dengan kondisi mula-mula. PV sama dengan NT kali RT. Kenapa kok V saja? Karena gandengannya NT ya. Artinya apa? Yang atas ini menunjukkan pada saat T sama dengan T atau kondisi akhir. Dibagi dengan P0, V0, dan NT0 serta R kali T0. Kenapa ada tanda 0? Ini menandakan dia dalam kondisi mula-mula. Tekanan sistem mula-mula, volume total mula-mula, jumlah mol total mula-mula, dan suhu mula-mula. Ya, karena tadi katanya ada perubahan di volume atau densitas, suhu, dan tekanan ya. Nah, dari sini kita pindah ruas saja. Nanti yang kiri sisakan V per V0 sama dengan ini pindah ke kanan ya, jadi P0 dikali T dibagi P0 kali T0 dikali NT per T0. Nah, apa yang bisa dihilangkan? R, karena dia konstanta. Atas dan bawah bisa dicoret ya. Nah, setelah sampai di sini kita pasang nih definisinya. Kembali lagi ke persamaan yang tadi, fractional change in volume. Di mana NT, ini dia, tidak lain adalah 1 plus epsilon A kali XA. Nah, inilah gantilah persamaan ini. Substitusi dengan yang tadi. Nah, dari sini maka NT per NT0-nya berubah jadi ini, 1 plus epsilon A kali XA. Sehingga didapatkan hubungan V sama dengan V0, P0 kali T dibagi P dibagi kali T0 kali 1 plus epsilon A kali XA. Udah beda lagi ya volumenya. Kalau yang tadi volumenya kayak gini ya, belum ada P0, P, T, T0 belum ada. Karena apa? T dan P-nya konstan. Nah, yang sekarang beda lagi. Ini dia. Sudah sepanjang ini persamaannya ya. Kenapa? Karena ini P0 ada, T ada, T0 ada, P ada, V0 ada ya. Ada epsilon juga di sini. Nah, itu dia. Berarti persamaan di nomor 3 ya, di case 3 itu syaratnya itu tadi harus gas, cek epsilonnya. Kalau dia tidak sama dengan 0 berarti volumenya berubah, temperatur berubah, tekanan berubah. Nah, ya. Kemudian kita definisikan apa itu konsentrasi. Konsentrasi adalah Na per V. Na-nya sendiri tidak lain adalah Na0 1 min XA dari stoikiometri tadi. Nah, V-nya yang di sini kita pakai definisi yang barusan dapat. Berarti V-nya diganti dengan ini dia, V0, P0T, Pt0, 1 plus epsilon A kali XA. Padahal Anda tahu ya, Na0 per V0 tidak lain adalah Ca0. Nah, yang ini ditata-tata aja ya, ditata supaya persamaannya rapi sehingga didapatkan persamaan ini. Sehingga kalau C0, Ca0-nya saya pindah ke ruas kiri, jadilah persamaan ini. Coba cek sama nggak dengan case 3 yang ada di Levenspiel ini ya, yang ada di Levenspiel.
mana case 3 ya, ini case 1. Nah, ini kan persamaannya kan mirip-mirip ya, ini punya XA, ini punya XA ya, saya pakai yang mana? Nah, itu tadi dasar pertimbangannya. Anda paham nggak kondisi yang berlaku di sistem itu? Nah, saya harap dengan saya jelaskan Anda jadi tahu ya, saya boleh pakainya kapan gitu ya. Oke, ini persamaannya case 3 ya. Ini penurunannya aja, ini diotak-atik, ditata-tata begitu, nanti susunannya bisa ini. Oke, satu lagi, untuk gas yang tekanannya tinggi biasanya sudah melenceng dari sifat gas ideal, maka boleh ditambahkan dengan compressibility factor. Ini ada di termodinamika ya, masalah compressibility factor harusnya sudah dibahas. Jadi ada faktor compressibility ini untuk mengatasi adanya penyimpangan dari prinsip gas ideal, dimana biasanya disimbolkan sebagai Z. Oke, kita mungkin bisa ke contoh soal yang ada di Levenspiel ya. Coba kita lihat yang ada di Levenspiel. Ini ada di halaman, buka bukunya ya, sambil dicocokkan. Nah, ini dia. Jadi Anda ceritanya di sini punya umpan atau feed ya, dengan jumlah mol A mula-mula 100, B-nya 200, ada inert 100. Reaksinya seperti ini. Kemudian CA di akhirnya ketemunya 40. Disuruh ngitung CB berapa, XA berapa, XB berapa. Ya, coba kita lihat. Nah, kalau saya nih ya, yang saya akan perhatikan pertama kali adalah fase. Nih, Anda lihat. Gas phase reaction. Berarti dia fasenya gas. Yang harus dicek pertama kali ketika Anda punya sistem pada fase gas adalah nilai dari epsilon A. Nah, kita cek epsilon A-nya ya. Cara ngeceknya tadi sudah ada di Excel tadi yang di awal tadi ya. Nah, ketemunya tadi berapa? Setengah kan? Nah, berarti sama dengan 0 enggak? Kan enggak sama dengan 0, berarti case 1 berlaku enggak? Enggak berlaku ya. Dia akan langsung ke case 2 ya. Kenapa enggak case 3? Di sini tidak ada keterangan apakah temperatur atau tekanannya konstan. Jadi tidak ada keterangan, maka diasumsikan suhu dan juga tekanannya konstan, sehingga langsung kita pakai case 2 karena epsilon A nya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian setelah ini ya, setelah tahu, Anda berhak menggunakan persamaan manapun yang ada di case 2 ya, makanya langsung bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Epsilon A nya ada, CB0 nya ada, CA0 nya ada, B nya ada ya, bisa ngitung XA, bisa ngitung XB, bisa ngitung CB dan sebagainya ya. Itulah gunanya kita harus memahami sebenarnya batasan apa yang ada di case 1, 2, 3. Kapan saya boleh pakai persamaan case 1, kapan boleh pakai persamaan case 2, kapan boleh pakai persamaan case 3. Saya kira itu yang penting. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penjelasan saya. Mungkin kalau kurang paham nanti kita akan diskusi di ruang chat kita ya, gitu. Nanti kita bisa diskusi sama-sama terkait dengan pembahasan ini, bisa tanya jawab silakan, atau mungkin saya yang akan nanya ke kalian tentang pemahamannya. Dan nanti akan ada latihan soal ya, tenang aja, sesuai dengan chapter 4. Sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, saya minta like-nya, saya minta komen, dan saya minta di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Thank you atas attention-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.